yang kamu tahu tentang nafza? Terus bedanya narkotika sama psikotropika itu apa ya? Mari kita bahas. Do that one dance, baby. That one dance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yusalafi dari kelas 10 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Simak videonya ya. Narkotika, psikotropika, zat adiktif atau yang biasa kita singkat dengan nafza adalah bahan-bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan psikis karena terjadi ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan efek yang dihasilkan, zat nafza dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama, stimulan. Stimulan dapat menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat. Contohnya adalah kafein di dalam teh dan kopi, sabu-sabu, dan ekstasi. Yang kedua, depresan atau penenang. Zat ini akan menekan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem syaraf pusat yang akan menyebabkan pemakainya jadi melambat ataupun tertidur. Salah satu contohnya adalah alkohol. Yang ketiga atau yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya adalah ganja, lem, bunga kecubung, dan lain-lain. Sekarang kita masuk kepada pengertian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Zat narkotika sebenarnya dapat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Narkotika terbagi dalam 3 golongan berikut. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan ini boleh digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh narkotika golongan 1 meliputi ganja, kokain, dan sebagainya. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 dapat dipakai untuk kepentingan pengobatan dengan berpegang pada indikasi medis. Dokter bisa memberikan narkotika golongan 2 atau 3 dalam jumlah terbatas pada pasien. Contohnya fentanyl, morfin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Sama seperti narkotika golongan 2, golongan 3 juga boleh dipakai sebagai pengobatan medis dan diberikan oleh dokter. Contoh narkotika golongan ini meliputi kodein, propiram, dan sebagainya. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif yang terjadi pada susunan syaraf pusat sehingga dapat Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Golongan 1 hanya dapat digunakan demi tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya brolamfetamina, mekatinona, tenamfetamina. Yang kedua adalah psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 juga bermanfaat dalam bidang medis dan boleh dipakai dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Zat-zat ini berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamina, secobarbital, dan zipeperol. Yang ketiga adalah psikotropika golongan 3. Golongan 3 berguna dalam bidang medis dan banyak digunakan dalam terapi dan atau demi tujuan ilmu pengetahuan. Zat ini memiliki potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya amobarbital, katina, serta pentazosina. Yang terakhir adalah psikotropika golongan 4.
Psikotropika golongan 4 bermanfaat dalam pengobatan. Golongan ini juga sangat luas dan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Namun, psikotropika golongan 4 juga memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya alprazolam, diazepam, dan lorazepam. Dari pengertian tersebut, perbedaan mencolok antara narkotika dan psikotropika adalah apabila narkotika akan menurunkan kesadaran para penggunanya, beda dengan psikotropika yang akan membuat para penggunanya semakin aktif dalam melakukan aktivitas. Yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila kita konsumsi atau kita hirup akan menyebabkan ketergantungan. Contoh yang dekat dengan kita adalah rokok. Setelah mengetahui pengertian dari narkotika, psikotropika, zat adiktif, serta perbedaan dan golongan-golongannya, alangkah baiknya kita mengetahui dampak yang dihasilkan dari zat tersebut untuk mewaspadai pengaruhnya. Pertama adalah efek fisik. Menghirup kokain dan ganja melalui lubang hidung akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan hidung. Penyalahgunaan terhadap zat-zat narkotika akan mempengaruhi keseimbangan tubuh sehingga kita akan lebih mudah cedera dan jatuh. Meningkatkan resiko gangguan jantung. Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan hepatitis C, HIV, dan infeksi berbahaya lainnya, terutama apabila menggunakan jarum yang tidak steril dan berulang. Yang kedua adalah efek psikologis. Tidak kalah banyak dengan efek fisik, efek psikologis juga sangat berdampak pada tubuh. Yang pertama adalah menurunkan fungsi otak. Penyalahgunaan narkotika dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa mudah lupa, sulit mengambil keputusan, mengalami penurunan kemampuan belajar, serta lebih temperamental. Yang kedua adalah lebih suka menyendiri. Rasa cemas, gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat. 3. Meningkatkan resiko bunuh diri. Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini dapat meningkatkan stres, depresi, dan kecemasan. Ada juga dampak ekonominya loh, yang pasti bikin dompet kering. Yang ketiga adalah dampak sosial. Suasana nyaman yang terganggu sering terjadi pertengkaran, marah yang tak terkendali dan mudah tersinggung, serta perilaku menyimpang anak meningkat. Meningkatnya pengeluaran orang tua karena besarnya dana pengobatan dikucilkan dari keluarga dan lingkungan. Yang kedua adalah dapat merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatkan tingkat kenakalan, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kejahatan, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, dan menurunnya daya tahan sosial. Nah, karena pengaruh negatifnya banyak banget, pemerintah melakukan upaya dengan cara membentuk lembaga non-kementerian yang biasa kita sebut dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Selain upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran narkoba, upaya pencegahan juga diperlukan dari diri kita sendiri, antara lain mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Itu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Fitri Salafi pamit undur diri. Dah.